Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Setiawan dengan NPM 20130530666 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam video ini akan dibahas poin-poin penting mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan bagi setiap anak. Yang kedua, pengertian pendidikan inklusif. Yang ketiga, pentingnya pendidikan inklusi bagi ABK. Yuk kita mulai bahas yang pertama, pentingnya pendidikan bagi setiap anak. Seberapa penting sih pendidikan bagi setiap anak? Tentu saja pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam menuju perkembangan kedewasaan anak. Dan pendidikan secara langsung merupakan dasar pembentukan kepribadian, memajukan ilmu pendidikan, ilmu teknologi, dan juga kehidupan sosialnya. Pentingnya pendidikan bagi anak merupakan suatu usaha dalam memberikan bekal agar nanti dalam kehidupannya ia bisa berdiri sendiri, bertanggung jawab dalam segala perbuatannya. Tujuan pendidikan yang utama adalah penanaman nilai-nilai akhlak mulia kepada jiwa anak dari usia kecil hingga dewasa, sehingga dalam kehidupannya di masyarakat ia memiliki keterampilan dan kemampuan. Melalui pendidikan pula nantinya anak-anak akan berhasil memecahkan suatu persoalan yang akan dihadapinya pada saat besar nanti. Maka ia akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat dalam perjalanan hidupnya. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan pemerintah pun telah menegaskan bahwa ABK berhak mendapatkan pendidikan juga. Pokok bahasannya kedua yaitu tentang pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan sekolah mereka dan dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Nah, dalam pendidikan inklusif, layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak, baik secara individu maupun berkelompok. Dalam pendidikan, tidak terfokuskan pada sudut ketidakmampuan, kecacatan, dan penyebab kecacatan yang dimiliki oleh mereka, akan tetapi kita harus lebih fokus pada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus ini berhak bersekolah di sekolah umum, bukan hanya di SLB saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Karena pada hakikatnya semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anak. Baiklah, berikut akan saya tayangkan video tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di suatu sekolah. Selamat menyaksikan. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Nah, dari video tersebut kita tahu bahwa setiap anak ini memiliki kemampuan dan keberagaman yang berbeda-beda, terutama bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang ada di sekolah inklusi, sehingga perlu adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan hambatan belajar bagi peserta didik. Lalu perlu adanya pelaksanaan sekolah yang ramah dan terbuka,
dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada dalam sekolah tersebut. Anak-anak ABK ini juga memiliki potensi dan bakat masing-masing yang dapat dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sekolah dan pendidik harus dapat merancang pembelajaran yang inklusif yang terdiri dari metode belajar, materi pembelajaran, media belajar, dan evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan anak-anak ABK yang ada di sekolah inklusi, sehingga pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi ABK. Pendidikan inklusif ini sangatlah penting untuk diterapkan di sekolah. Dengan adanya pendidikan inklusif, maka dapat memberi peluang dan membuka kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Pendidikan inklusif ini merupakan sarana belajar yang paling cocok untuk semua anak dalam hal adaptasi dan sosialisasi, sehingga dapat menjadikan wadah yang wajib antar anak untuk bersosialisasi dengan keanekaragaman yang ada dalam sekolah tersebut. Pendidikan inklusif ini juga dapat memberikan pemahaman kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima, mengerti, dan memahami antara perbedaan satu orang dengan yang lainnya. Dengan kata lain, anak didik tersebut dapat belajar juga tentang bagaimana cara bersikap dan bertoleransi, serta menerima keanekaragaman sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya pembedaan atau sikap diskriminatif. Sehingga dari pihak lembaga pendidikan pun harus selalu melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus agar anak tersebut tetap dapat belajar dengan optimal seperti anak-anak lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.